Halo bos, di video ini saya akan menerangkan bagaimana cara merancang bangunan mall lantai 5. Ini adalah video yang ketiga, ini adalah video part 3. Tonton videonya, simak keterangannya, pahami keterangannya. Jika Anda paham dengan keterangan saya, semoga bisa bermanfaat untuk Anda. Cara merancang bangunan mall lantai 5. Tonton bos videonya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Inilah manusia tercantik versi on the spot. Di video ini saya akan menerangkan bagaimana cara merancang bangunan mall lantai 5. Ini adalah video yang ketiga, ini adalah video part 3. Di gambar layar itu adalah gambar contoh untuk merancang bangunan mall lantai 5. Di gambar layar itu adalah gambar lantai 3. Jadi di gambar layar itu adalah gambar lantai 3. Lantai 3 ini ada tempat untuk jualan HP ya. Ini ada tempat untuk jualan HP dari merek Xiaomi, Oppo, Vivo, Samsung, Apple. Ini bisa dijual di lantai 3 ini. Jadi untuk mall yang lantai 3 ini adalah tempat untuk jualan HP. Jadi di gambar layar itu adalah gambar lantai 3. Ada juga eskalator untuk naik turun ke lantai 2, untuk naik ke lantai 3. Ini di lantai 3 ini ada eskalatornya. Untuk rancangan eskalator kita serahkan pada tukang yang sering memasang eskalator. Jadi rancangan eskalator itu bagaimana? Tanya sama tukang yang sering memasang eskalator. Di lantai 3 ini juga ada toilet pria. Di lantai 3 ini juga ada toilet untuk pria dan juga toilet untuk wanita. Ukuran toilet pria itu 1,5 meter kali 2,5 meter. Itu ada 6 toilet ya. Itu ada 6 toilet. Untuk toilet pria itu ada 6 toilet. Ukuran toiletnya itu 1,5 meter kali 2,5 meter. Untuk toilet wanita ini juga sama, ukurannya 1,5 meter kali 2,5 meter. Dan juga di lantai 3 ini juga ada tangga manual. Kalau saya menyebutnya itu tangga manual, tangga biasa itu. Lebar tangga ini 3 meter. Lebar tangga ini 3 meter. Soalnya untuk mall ya. Tinggi anak tangga ini 15 cm. Sedangkan lebar pijakan untuk lebar pijakan tangga untuk pijakan kaki untuk tangga ini lebarnya 30 cm. Jadi lebar pijakan anak tangga ini lebarnya 30 cm. Jumlah anak tangga plus burdes ini ada 30 anak tangga. Ketinggian anak tangga ini 15 cm. Jadi ketinggian lantai 3 sampai lantai 4. Dari lantai 3 sampai lantai 4 ini ketinggiannya sekitar 4,5 meter. Kalau mau dirancang tinggi juga bisa aslinya, tapi ini untuk contoh saja ya. Jadi lantai 3 ke lantai 4 itu tingginya 4,5 meter. Kalau mau dirancang tingginya 10 meter itu juga bisa. Jadi dari lantai 3 ke lantai 4 misal tingginya mau dibikin 10 meter itu juga bisa. Tapi ini hanya sebagai contoh ya. Makanya saya bikin tinggi dari lantai 3 ke lantai 4 itu 4,5 meter. Di lantai 3 ini juga ada lift. Ini ada 2 lift. Jadi lift itu pemasangannya bagaimana kita serahkan pada tukang yang sering memasang lift. Untuk lift kita serahkan pada tukang yang sering mengerjakan lift itu bagaimana. Kita serahkan pada tukang yang sering mengerjakan lift. Di gambar layar itu adalah gambar mall lantai 3. Mall ukuran 30 meter kali 40 meter. Gambar layar itu adalah mall lantai 3, mall ukuran 3 meter kali 40 meter. Di gambar layar itu ada lingkaran warna merah. Lingkaran warna merah itu adalah letak posisi kolom untuk
bangunan mall lantai 3. Jadi lingkaran warna merah itu adalah letak posisi kolom untuk bangunan mall lantai 3. Kolom tersebut untuk menyangga lantai 4. Jadi lingkaran warna merah itu adalah letak posisi kolom untuk lantai 3 menyangga lantai 4. Ukuran kolom itu 70 kali 70. Ukuran kolomnya itu kalau dibuat persegi itu 70 kali 70. Ukuran kolomnya kalau dibikin persegi panjang itu 50 kali 90. Kalau dibuat persegi itu 70 kali 70. Bagel kolom harus menggunakan besi 10. Jarak bagel paling jauh 10 cm atau 15 cm. Bagel kolom harus menggunakan besi 10. Sedangkan besi lonjoran kolom atau besi setapan kolom atau besi lonjoran kolom ini harus menggunakan besi 24. Isi satu kolomnya itu ada 28 lonjor, harus menggunakan besi 24. Jadi besi lonjoran kolomnya harus menggunakan besi 24. Totalnya satu kolomnya itu isinya 28 lonjor, harus menggunakan besi 24. Untuk lingkaran yang warna hitam itu adalah letak posisi kolom praktis untuk dinding. Ukuran kolom praktisnya itu 8 kali 12. Jadi letak lingkaran warna hitam kecil itu adalah letak posisi kolom praktis. Ukuran kolom praktisnya itu 8 kali 12. Ketika bata atau hebel dipasang, ketinggian pasang hebel sudah mencapai 2 meter atau 2,5 meter, itu sebaiknya diberi sabuk dinding, diberi ring dinding atau sabuk dinding. Ini ukurannya juga sama seperti kolom praktis, ukurannya 8 kali 12. Fungsinya ini agar dinding tidak bisa retak ketika kena gempa, ketika ada getaran, ini supaya dinding kuat, tidak gampang retak. Saat memasang bata atau memasang hebel sebaiknya diberi stek. Pada setiap kolom harus diberi stek. Setiap jarak 40 cm atau 50 cm harus diberi stek untuk pemasangan dindingnya. Ini supaya dindingnya kuat, supaya tahan getaran, tahan gempa, supaya dindingnya tidak gampang retak. Di gambar layar itu adalah gambar mall lantai 3. Di gambar layar itu adalah gambar mall, gambar lantai 3. Di gambar layar, gambar terdiri dari garis warna biru dan garis warna merah. Garis warna biru itu adalah letak posisi balokan dak utama. Garis warna biru itu adalah letak posisi balokan utama, balokan yang nomor 1. Ini ukuran balokan daknya, ukurannya 70 kali 70. Bagel balok dak harus menggunakan besi 10. Jarak bagel standarnya 10 cm, jarak paling jauh itu 15 cm. Sedangkan besi lonjoran balok dak ini harus menggunakan besi 24. Besi lonjoran balokan dak ini harus menggunakan besi 24. Besi lonjoran balokan dak ini harus menggunakan besi 24. Isinya balokan daknya itu ada 20 lonjor menggunakan besi 24. Bagel harus menggunakan besi 10. Kita lanjut. Di gambar layar itu adalah gambar mall lantai 3. Gambar layar itu terdiri dari garis warna biru dan garis warna merah. Garis warna merah, sekarang kita akan membahas tentang garis warna merah. Garis warna merah itu adalah posisi balokan dak yang kedua. Jadi garis warna merah itu adalah posisi balok dak yang kedua. Balokan dak yang kedua ini ukurannya 30 kali 30. Jadi balokan dak yang kedua ini ukuran balokan daknya itu 30 kali 30. Bagel harus menggunakan besi 10, menggunakan besi 8 juga tidak apa-apa. Bagel bisa menggunakan besi 8 atau besi 10. Menggunakan besi 10 lebih baik. Jarak standar bagelnya itu 10 cm, jarak paling jauh itu 15 cm.
Sedangkan besi lonjoran untuk balukan dak yang kedua ini bisa menggunakan besi 16 atau besi 19. Isi setapan balukan dak yang kedua atau isi lonjoran balukan dak yang kedua ini isinya 12 lonjor. Jadi isi balukan dak yang kedua besi lonjorannya itu menggunakan besi 16 atau besi 19. Itu jumlahnya totalnya ada 12 lonjor. Untuk gelaran dak ya. Untuk gelaran dak lantai 3 ini harus menggunakan besi 10. Gelaran dak itu ada 2 lapis, satu lapisnya itu gelaran daknya itu jaraknya 20 cm, satu lapisnya jaraknya 20 cm. Gelarannya ada 2 lapis, nanti besi gelarannya diselang-seling, ketemunya jadinya 10 cm. Jadi gelaran besi dak lantai 3 ini harus menggunakan besi 10, jaraknya 10 cm. Ketebalan cor harus 20 cm. Jadi ketebalan cor dak harus 20 cm. Ini jarak kolom antar kolom yang lain. Inti jarak kolomnya itu 10 meter kali 10 meter ya. Di lantai 1 saat merancang lantai 1 itu saya sudah terangkan bahwa jarak kolom dan cakar ayam ini saya bikin jaraknya itu 10 meter kali 10 meter. Jadi lantai 3 pun sama, jarak kolomnya itu 10 meter kali 10 meter. Kolom 1 dengan kolom yang lain itu jaraknya 10 meter kali 10 meter. Nah, kita akan ulangi lagi masalah kolom ya. Di gambar layar tadi ada lingkaran warna merah, itu adalah letak posisi kolom untuk lantai 3. Jadi di gambar layar tadi ada lingkaran warna merah, di gambar layar tadi ada lingkaran warna merah, itu adalah letak posisi kolom untuk lantai 3 menyangga lantai 4. Ukuran kolomnya itu kalau dibuat persegi itu 70 kali 70. Kalau dibuat persegi panjang itu 50 kali 90. Bagel harus menggunakan besi 10, jarak bagel standarnya 10 cm, jarak paling jauh 15 cm. Untuk besi setapan kolomnya atau besi lonjoran kolomnya harus menggunakan besi 24. Isinya setiap kolom itu ada 20 lonjor. Jadi satu kolomnya ini isinya besi 24, jumlahnya ada 20 lonjor. Pada setiap bagel kolom, di setiap bagel kolom itu harus diberi potongan besi 10 yang dicantol-cantolkan pada besi lonjoran kolom. Seperti ini gambarnya ya. Jadi gambarnya seperti ini. Pada setiap pemasangan bagel jaraknya 10 cm atau 15 cm, ini harus diberi potongan besi 10 yang dicantol-cantolkan pada besi lonjoran kolom. Jadi gambarnya seperti ini contohnya. Kalau kolomnya mau dibikin persegi panjang itu 50 kali 90 cm ukurannya. Jadi gambarnya seperti ini kolomnya. Oke, kalau dibuat persegi panjang, kalau dibuat persegi seperti ini. Oke. Di gambar layar tadi, gambar terdiri dari garis warna biru dan garis warna merah. Kita akan membahas lagi. Garis warna biru itu adalah letak posisi balukan dak utama. Jadi garis warna biru itu adalah letak posisi balukan dak yang nomor 1. Ukurannya kalau dibuat persegi itu 70 kali 70. Ini besi lonjorannya harus menggunakan besi 24. Ini totalnya ada 20 lonjor. Jadi besi lonjoran balok dak itu totalnya ada 20 lonjor, harus menggunakan besi 24. Bagel harus menggunakan besi 10, jarak bagel standarnya 10 cm, jarak paling jauh 15 cm. Pada setiap pemasangan bagel balok dak itu harus diberi potongan besi 10 yang dicantol-cantolkan pada besi lonjoran balok dak. Nah, jadi seperti ini ya gambarnya, potongan besi 10 yang dicantol-cantolkan pada besi lonjoran balokan dak. Jadi seperti ini gambarnya, ini balokan dak yang atas, ini balokan dak yang bawah. Jadi diberi potongan besi 10 yang dicantol-cantolkan seperti ini. Ini fungsinya agar besi bisa mengangkat semua, besi bisa mengangkat beban. Jadi besi itu kalau mengangkat beban itu jadinya ringan. Jadi balokan daknya harus dibikin seperti ini ya. Cantol-cantolkan, kasih besi potongan besi 10 yang dicantol-cantolkan seperti ini.
Di gambar layar tadi gambar terdiri dari garis warna biru dan garis warna merah. Garis warna merah itu adalah letak posisi balok andak yang kedua. Ukurannya itu 30 kali 30 cm. Balok andak yang kedua ini bisa menggunakan besi 8 atau besi 10. Jarak begel standarnya 10 cm, jarak paling jauh itu 15 cm. Begel balok dak ini bisa menggunakan besi 8 atau besi 10. Sedangkan besi lonjoran untuk balok dak yang kedua ini bisa menggunakan besi 16 atau besi 19. Balok andak yang kedua ini isinya 12 lonjor, bisa menggunakan besi 16 atau besi 19.